Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari FIDE Grand Swiss 2023 babak keempat. Sekarang giliran permainan Medina Aulia Wardah yang akan kita ulas. Biasanya kita ulas duluan, sekarang kita ulas pada malam hari kawan. Soalnya tadi saya dahulukan permainan Hans Niemann yang cukup ciamik memborbardir pertahanan Richard Rapport dari akibat Richard Rapport caplok pion rajut tadi. Oke, sekarang kita bergeser ke Medina Aulia Wardah, di mana dia berhadapan dengan pecatur India kawan, International Master sekaligus komentator catur yang terkenal Sachdev Tanya, yang mungkin kalian sudah banyak yang tahu, sudah familiar siapa Sachdev Tanya yang sering kalian lihat di live streaming Champion Chess Tour kawan. Tak perlu saya tunjukkan profilnya, kalian bisa kunjungi ataupun googling saja mengenai profil Sachdev Tanya ini. Langsung fokus ke permainannya, di mana Medina yang pegang putih mengawali dengan pion E4, ada pion E5, selepas kuda F3, kuda C6. Pembukaan Italia dipilih oleh Medina dengan gajah C4, dan Tanya Sachdev memilih pertahanan dua kuda, kuda F6 untuk menantang Fred liver attack atau mengajak ke jalur utama pion D3 kawan, atau ada satu jalur lagi yang mungkin kalian tahu dengan dobrak petak pusat pion D4. Saya akan tunjukkan jalur ini saja. Kalau kuda G5 mungkin kalian sudah banyak yang tahu. Nah, di sini hitam biasanya membalas dengan pion E pukul pion D4 kawan. Kalian dorong pion E5, bisa kalian balas dengan pion D5. Gajah bergerak ke B5 untuk pressure kuda. Di sini diikuti kuda caplok kembali pion D4 kawan. Kuda ke E4, kuda caplok pion D4, tekan kuda yang di sini blokade pimpinan dengan gajah D7. Kalian bertukar gajah sikat kuda C6, kebanyakan diambil balik menggunakan pion B. Selepas itu kalian rokade amankan raja kawan. Nah, gajah gelap keluar ke C5, kalian bisa pick up dengan gajah E3 atau usir kuda terlebih dahulu, kebanyakan seperti itu. Lari ke petak G5, kalian kejar lagi dengan pion F4, kuda kembali kawan. Nah, di sini pilihannya gajah ke petak E3, kuda ke C3, atau pion naik ke petak C3 untuk perkuat posisi kuda. Kembali lagi ke langkah aslinya. Medina memilih jalur utama, kalem saja pion D3 kawan, untuk mengajak ke jalur permainan Giojo Pianissimo dan diladeni juga oleh Tanya Sachdev. Selain itu, gajah E7 juga salah satu pilihan populer di posisi ini kawan, memilih dengan gajah C5. Pion C3, tentu tujuannya banyak bermain dengan pion C3 ini. Kontrol petak D4 dari aktivitas kuda yang nanti juga disusul gajah terang ke petak G4 untuk dukungan pion pusatnya nanti D4, atau berikan ruang bagi gajah reposisi kalau mau kawan, atau dukungan bagi pion B nya diikuti dengan pion A4. Tentu banyak sekali tujuan pion C3, sangat strong pion C3 ini kawan. Pion D6, tak perlu khawatir kawan pergerakan kuda karena sudah ada pion C3. Di sini kuda B berkembang ke D2. Langkah lain yang bisa diambil, rokade tentu bisa, gajah langsung ditarik mundur ke petak B3 juga bisa. Memilih kuda B ke D2 terlebih dahulu. Setelah hitam rokade atau dengan pion A6 yang paling populer kawan, Tanya memilih rokade, Medina juga rokade, baru sekarang pion A5. Dan di sini kawan, pion H3, langkah yang paling populer dipilih oleh Medina Aulia untuk cegah pergerakan kuda ataupun gajah terang kawan. Dan gajah D7. Di sini pion A4 yang paling banyak diambil oleh putih di situasi seperti ini. Tapi memilih dengan benteng E1, dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di pembukaan ke Italia pertahanan dua kuda di langkah ke-9. Ini memberikan kesempatan hitam dorong pion A4-nya, baru sekarang hentikan dengan pion A3. Menteri bergeser ke B8 untuk dukungan pion B-nya, dan kuda ke F1. Lanjut Medina seperti biasa manuver-manuver mencapai outpost nanti ke depannya kawan, petak F5, disusul kuda satunya mungkin seperti biasa dalam permainan Italia, ataupun juga Ruy Lopez sangat lazim langkah manuver kuda ke F1 ini. Pion B5, gajah mundur ke A2, Menteri A7 bersama gajah incar pion F2, blokade ancaman menantang pertukaran gajah gelap, terjadi baku hantam di petak E3, sikat balik dengan kuda kawan, dan kuda masih tetap punya kesempatan maju di outpost petak-petak terang ini. Kuda ke E7, apakah persiapan pion C nya juga kontrol petak-petak outpost ini kawan, atau juga manuver ke petak G6. Medina mulai dobrak petak pusat dengan pion D4, melepaskan pion E4 nya kawan, korban pion ditolak kuda ke G6.
korban pion ini hanya untuk sementara kawan. Kalau diambil oleh hitam, tentu putih bisa melanjutkan baku hantam di petak E5 dan bisa mendapatkan satu pion lagi. Hitam tidak akan berani ambil balik karena di sini ada menteri bisa caplok gajah. Kembali lagi ke langkah aslinya, kuda G6 pertahankan pion pusatnya. Medina tetap membuka lajur D, pion D pukul pion E5, pion D ambil balik pion E5. Kuda ke pusat menantang pertukaran, dan di sini Stockfish menyarankan langsung kawan pertukaran agar struktur pion tidak rusak. Tapi Tania memilih dengan benteng E8, persiapan discover kawan di sini nanti. Dilatih juga oleh Medina, kuda pukul kuda F6, pion G ambil balik, kuda F6, struktur pionnya rusak kawan. Tapi hati-hati ada discover kawan, entah gajah ini akan menarget kemana. Kalau di sini menteri coba bergeser, ambil contoh ke petak C2 kawan, untuk menghindari discover di sini, pion C5 akan dilanjutkan oleh hitam di sini kawan. Atau kalian melakukan pergerakan yang lain, apakah bergeser kemana entah kawan. Menteri ini juga tidak mempunyai target di posisi ini. Kesini pun ke petak E2 pun di sini tetap kawan, kuda akan menempati outpost petak F4 ini. Ancam menteri juga nanti potensi pengorbanan ambil pion yang di sini kawan. Oleh karena itu kuda H2 dipilih oleh Medina. Berikan ruang bagi menteri bergerak ke F3 ataupun ke petak H5 nanti. Membiarkan gajah meluncur ambil pion H3-nya. Simple menteri ke F3, gantinya pion F6. Gajah mundur lagi ke E6 menantang pertukaran gajah terang. Ditolak menteri ambil pion F6 terlebih dahulu, lanjut Medina. Di sini menteri B6, lanjut Tania Sagdev. Persiapan pertukaran menteri kawan didahului dengan pertukaran gajah terang, sehingga permainan semakin simple di atas papan. Medina menolak, langsung mundur menterinya ke G5. Hitam tetap melakukan pertukaran kawan agar permainan semakin simpel di atas papan. Benteng ambil balik gajah A2, pion F6 usir menteri, menteri bergerak ke H6. Ada benteng D7 kawan, pertahankan baris ke-7-nya. Apakah digeser juga ke lajur G atau tetap ditumpuk di lajur D nanti? Di sini benteng A turun ke A1, lanjut Medina. Persiapan tantangan pertukaran benteng di lajur pusat kawan. Benteng langsung digeser ke lajur G. Nah di sini ada pion G3 bagus dimainkan. Berikan ruang bagi raja naik kawan, dan berikan jalan bagi benteng nanti di lajur H. Mungkin diikuti dengan kuda F4 ke sini. Menurut Stockfish kawan, raja bergeser ke F1 sekarang karena sudah tidak bisa naik kawan ke sini. Ya mungkin kuda ke D3 ancam benteng, benteng naik ke E2, jawaban putih ke depannya. Tapi memilih dengan kuda G4, kuda F4, awas ada discover tekanan bagi pion G2 juga, diantisipasi dengan kuda E3. Di sini Medina kurang lebih berpikir sekitar 1 menit sampai 2 menit kawan dengan langkah kuda E3-nya tadi. Padahal dia mempunyai kontrol waktu yang cukup bagus kawan, dengan 49 atau 50 menit kawan berhadapan dengan 5 menit. Medina mungkin sudah mempertimbangkan dengan benteng AD1 menuju ke baris ke-7 nanti kawan. Untuk korban kuda, jika diambil, wassalam kawan. Ancaman skakmat atau kekalahan hitam sudah ada di depan mata. Kuda H3 skak, korbankan kuda kawan. Raja bergeser ke H1 atau caplok kuda ini, kalian bisa lanjutkan. Karena ancaman di sini kawan sudah sulit dibendung lagi. Kalau tadi dengan langkah benteng F7, ya benteng melakukan skak. Satu langkah berikutnya skakmat. Tapi Medina memilih dengan langkah kuda ke E3-nya, pertahankan pion G2-nya. Nah, di sini kawan, benteng diangkat naik ke petak G5. Sulit mencari langkah benteng ke petak G5 ini kawan, apalagi kontrol waktu hanya tersisa 5 menit saja. Di sini bergeser raja ke H8. Ya, sangat logis juga, berikan ruang bagi benteng, tekan lajur G. Baru sekarang benteng AD1, lanjut Medina, benteng FG8, pion G3 kawan. Benteng G6 serang menteri, menteri mundur ke H1, benteng G5 sekarang. Nah sekarang menteri bergerak ke F3. Jelas ancamannya kan ke sini benteng ini kawan. Menteri bergerak ke F3, di sini menteri ke C6, lanjut putih untuk menekan pion yang di sini. Nah di sini raja bergeser ke F1 untuk menghindari pin, siap caplok kuda kawan. Kuda ke H5, ternyata langkah blunder atau melewatkan sesuatu yang lebih kuat dengan pion F5. Korban kuda kawan. Kalau diambil di sini kawan, hati-hati di sini.
benteng bisa meluncur, tapi terlebih dahulu dengan pion F pukul pion E4. Ancam menteri kawan. Menteri ini mau kemana? Menteri bergeser ke H3, bisa diikuti pion E pukul pion F4, ancam kuda. Pion siap didorong juga kawan. Ancaman skakmat bisa terjadi, cukup berbahaya juga. Tapi memilih dengan kuda ke H5, di sini benteng D5 yang terkuat kawan. Untuk pressure pion yang di sini blokade terhadap pionnya kawan juga. Memilih kuda F5. Menteri E6 sekarang lanjut hitam, dan Medina sekarang angkat benteng untuk segera ditumpuk kawan. Selanjutnya kuda G7, terjadi pertukaran kuda, dan pion ini juga mendapatkan tekanan kawan. Dibalas dengan langkah benteng yang ambil balik, kuda G7 mundur, berikan akses menteri menempati peta G4, menantang pertukaran mungkin ataupun menuju peta H3. Tidak diperdulikan, benteng ED1 ditumpuk kawan. Di sini menteri H3 skak, raja naik ke peta E2, dan menteri tidak mencoba menantang pertukaran, bergerak ke E6. Langkah yang bagus juga, dibalas dengan langkah benteng D5 untuk tidak memberikan kesempatan akses menteri mencoba melakukan serangan lagi kawan, dan coba pressure juga pion yang ada di peta B5. Benteng G5 sekarang, benteng ambil pion B5. Kalaupun ada skak di sini kawan, ya masih bisa diblokade oleh menteri, dan benteng masih tetap aman. Memilih dengan pion F5, benteng B bergeser lagi ke D5, pion C6, benteng D6, menteri menghindar ke B3, diikuti dengan benteng D2 pertahankan pion. Di sini ada benteng F8, benteng D8 menantang pertukaran benteng yang sulit dicegah. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng. Posisi Medina dalam posisi kemenangan kawan. Raja bergerak ke G7, benteng D2 pertahankan pionnya terlebih dahulu. Menteri mundur ke F7, pion E pukul pion F5, buka akses menteri juga mendapatkan pion lagi. Benteng ambil pion F5, kalau ditinggal menteri, benteng meluncur ambil pion F2 kawan. Tak peduli, memilih menteri melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke F8, giliran benteng ikut bermain. Raja ke E7 diikuti menteri H4 skak, bentengnya aman di peta D8, blokade oleh benteng. Nah sekarang benteng bergeser kawan. Menghindari ancaman raja, membuat benteng tidak mempunyai kesempatan ambil pion F2 karena dalam posisi kena pin. Raja bergerak ke E6 menghindari pin. Selanjutnya menteri B4 skak bergeser. Raja bergeser ke E6, menteri C4, raja bergeser ke D6, diikuti benteng D8 skak. Raja bergeser, diikuti menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng. Benteng bergeser ke lajur A, mengancam pion yang di sini kawan, yang sulit dipertahankan lagi. Ini membuat Tania Sakdev menyerah di langkah ke-55. Coba lihat pion-pion hitam ini sendirian semua kawan. Sedangkan pionnya Medina sangat bagus, hanya mempunyai 2 kumpulan pion saja, 3 pion plus 1 kumpulan pion lagi di dekat raja. Oke, tak perlu saya perpanjang lagi kawan, pion ini sudah tidak bisa di backup, jatuh, hitam tersisa 3 pion, melawan 5 pion, sudah cukup membuat putih menang mudah. Oke, selamat buat Medina yang kembali memetik kemenangan pada game keempat. Semoga saja pada game kelima malam ini kawan kembali memetik kemenangan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.